Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep farmakokinetik klinik, farmakodinamik, dan bagaimana aplikasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana hubungan antara farmakokinetik klinik, farmakodinamik, dan bagaimana aplikasi dari konsep farmakokinetik klinik ini. Materi ini dibuat oleh tim dosen terapeutik drug monitoring. Nah, dimulai dari definisi. Farmakokinetik klinik itu berawal dari suatu kalimat, satu kata, yaitu farmakokinetik, di mana farmakokinetik ini adalah ilmu yang mempelajari proses absorpsi, distribusi, dan metabolisme serta eliminasi. Nah, jadi ada juga yang mengatakan bahwa eliminasi juga masuk ke dalam proses metabolisme. Sehingga farmakokinetik adalah bisa dikatakan ilmu yang mempelajari proses ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat. Nah, cabang dari ilmu farmakokinetik adalah farmakokinetik klinik, di mana farmakokinetik klinik adalah bagian disiplin ilmu yang mengaplikasikan dari konsep farmakokinetik ini pada pasien atau manusia untuk merancang suatu regimen dosis secara individual sehingga mencapai respon terapeutik yang maksimal dan efek yang tidak diinginkan atau adverse drug reaction seminimal mungkin. Jadi, kita harus belajar dulu tentang farmakokinetik, di mana di farmakokinetik ini kita belajar mengenai bagaimana proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat di dalam tubuh. Kita belajar apa saja parameter farmakokinetik, apa saja model kompartemen, ya, dan yang lain. Nah, di ilmu farmakokinetik klinik yang merupakan bagian dari ilmu yang mengaplikasikan farmakokinetik, ini kita belajar bagaimana mengaplikasikan ilmu farmakokinetik pada manusia atau pasien. Gunanya adalah untuk menentukan regimen dosis yang paling optimal, yang paling baik secara individual, sehingga tujuan tercapainya respon terapeutik yang maksimal itu bisa tercapai dengan pastinya meminimalisir terjadinya adverse drug reaction, gitu ya, seminimal mungkin. Dosis itu memang konsepnya adalah individual, ya, konsepnya, sehingga perlu kita tentukan bagaimana regimen dosis yang sesuai, yang optimal untuk setiap individunya. Clinical pharmacokinetics is the discipline that applies pharmacokinetics concepts and principles in humans, pada manusia, ya, in order to design individualized dosage regimens which optimize the therapeutic response of a medication while minimizing the chance of an adverse drug reaction, gitu ya. Nah, bagaimana dengan pharmacodynamics? Pharmacodynamics atau farmakodinamik adalah hubungan antara konsentrasi obat dengan respon farmakologi. Jadi, kalau di farmakokinetik kita belajar bagaimana agar obat yang diberikan regimen dosisnya sesuai dan optimal sehingga tercapailah suatu efek terapeutik, ya, melalui suatu interpretasi dari konsentrasi obat di dalam tubuh. Nah, kalau farmakodinamik adalah mempelajari hubungan antara konsentrasi obat dengan efek atau respon farmakologi yang dihasilkan. Penting untuk diketahui dan diingat bahwa perubahan efek obat itu tidak selalu sebanding dengan konsentrasinya. Jadi bukan berarti di sini terlihat ada kurva antara X-nya adalah konsentrasi, Y-nya adalah efeknya, ya, efek gitu. Nah, tidak selalu semakin besar konsentrasi maka efeknya akan semakin baik. Nah, tidak selalu seperti itu. Bisa saja konsentrasinya semakin meningkat, tetapi efeknya tidak mengikuti konsentrasi tersebut, gitu.
Tapi kalau dari kurva ini terlihat bahwa semakin besar konsentrasi maka harusnya efeknya juga semakin meningkat. Ini adalah hubungan dosis dan efek ya, farmakokinetik dan farmakodinamik. Di sini kita menentukan dosis, regimen dosis yang paling optimal. Lalu apa yang tubuh lakukan terhadap obat. Nah, di sini kita merancang tadi ya regimen dosis, kita tahu obatnya apa, kondisi manusianya seperti apa. Nah, kita tentukan regimen dosis yang sesuai. Lalu ketika obat itu sudah diberikan sesuai dengan regimen dosis yang kita rancang, kita coba lihat bagaimana jumlah atau konsentrasi obat tersebut yang sudah kita tentukan, yang kita rancang dosisnya tadi di dalam plasma, nah, di dalam tubuh. Nah, lalu ketika obat itu sudah masuk ke dalam tubuh ya, masuk ke plasma, lalu obat itu nanti akan mulai bereaksi dan dia akan masuk ke lokasi aksi, menuju lokasi aksinya untuk bisa menghasilkan efek. Setelah obat itu mencapai lokasi aksinya, obat akan menghasilkan efek. Nah, ketika obat sudah mulai menghasilkan efek, sudah ada muncul tanda-tanda pada manusia atau pasien yang meminum obat tersebut, maka nanti akan muncul outcome klinisnya, akan terlihat dari tanda-tanda fisik, tanda-tanda laboratorium, dan yang lain. Nah, untuk menjawab semua ini, proses ini dari merancang dosis hingga tercapainya suatu outcome klinis ya, perlu adanya koordinasi, perlu adanya hubungan antara farmakokinetik dan farmakodinamik. Kalau kita berbicara farmakokinetik, kita berbicara apa yang tubuh lakukan terhadap obat tersebut. Jadi tubuh itu melakukan apa terhadap obat. Jadi tadi ya kita belajar bagaimana absorpsi obat tersebut di dalam tubuh ya, apakah dipengaruhi pH, waktu pengosongan lambung, waktu transit dan yang lain. Bagaimana distribusinya, metabolisme hingga eliminasi. Kalau kita bicara farmakodinamik, kita berbicara apa yang obat lakukan terhadap tubuhnya. Ya, jadi tadi mulai dari obat sudah sampai ke lokasi aksi, obatnya seharusnya setelah mencapai lokasi aksi sudah harus menimbulkan efek sehingga bisa menghasilkan outcome klinis. Nah, kira-kira begitulah hubungan antara farmakokinetik dan farmakodinamik. Jadi sebenarnya sebelum ini kan ada farmasetik ya. Nah, farmasetik lalu dihubungkan dengan farmakokinetik lanjutannya, lalu berhubungan dengan farmakodinamik. Setelah kita tahu, kita merancang dosis, kita tahu apa yang kita bisa prediksi bagaimana proses atme di dalamnya, kita bisa ketahui konsentrasi obat di dalam plasmanya, lalu obat bisa segera pindah ke lokasi aksinya, menuju ke lokasi aksi, lalu harusnya sudah menimbulkan efek dan menunjukkan outcome klinis yang baik begitu. Jadi suatu kesatuan ini butuh dua ilmu ini gitu ya. Lalu kita bicara relevansi farmakokinetik. Nah, relevansi farmakokinetik yang pertama adalah what does to give. Nah, bagaimana regimen dosis yang harus diberikan, what does to give. Jadi berapa dosisnya ini, berapa regimennya, how often to give it, berapa interval pemberiannya. Oke, ini obat A diberikan sebanyak 500 mg. Berapa intervalnya, apakah tiap 8 jam, tiap 12 jam, atau tiap 24 jam. Nah, seperti itu. When is steady state achieved. Jadi setelah kita tahu dosisnya berapa, tadi intervalnya berapa, kita bisa prediksikan kapan obat itu mencapai suatu keadaan yang dinamakan dengan steady state ya. Steady state, coba kita buka kembali pengertian mengenai steady state di ilmu farmakokinetik, di mana jumlah obat yang masuk dengan jumlah obat yang keluar itu seimbang. How to change the dose in certain medical conditions. Nah, bagaimana jika ada suatu kondisi medis ya, suatu kondisi medis yang mengharuskan adanya perubahan dosis atau adanya penyesuaian dosis, adjustment dose. Misalnya pada kondisi ternyata pasien ini menderita gangguan fungsi ginjal misalnya. Nah, itu bagaimana? How some drug-drug interaction occur.
Nah, bagaimana suatu obat-obat, bukan suatu ya, beberapa obat yang ketika diberikan secara bersamaan itu terjadi interaksi. Nah, bagaimana? Karena salah satu mekanisme interaksi obat adalah farmakokinetik, juga ada farmakodinamik. Berikut adalah parameter farmakokinetik dasar yang dipergunakan dalam interpretasi farmakokinetik klinik. Nah, ada bioavailability. Bioavailability ini ketersediaan hayati obat di dalam plasma. Ya, ada volume distribusi, ada clearance, ada T setengah ya, waktu paruh, ada peak concentration atau konsentrasi obat pada kondisi maksimal steady state, juga ada yang minimal CSS min dan area under the curve. Ya, inilah yang nanti akan yang akan berkontribusi dalam farmakokinetik klinik. Jadi ketika kita mengukur suatu konsentrasi obat di dalam plasma, kita juga akan menentukan parameter farmakokinetik ini untuk bisa diinterpretasikan. Nah, berikut adalah bioavailabilitas. Nah, bioavailabilitas, the fraction of the administered dose of the drug. Jadi fraksi ya, atau ketersediaan hayati obat, jumlah obat yang ada di dalam plasma that reach the systemic circulation available to have an effect. Nah, nilainya adalah 0 sampai 1 atau 100%, 0 sampai 100%. Jika obat diberikan dalam bentuk intravena, berarti kan obatnya masuk semua ya 100%, sehingga bioavailabilitasnya nilainya adalah 100%. Jika nilai F ini kurang dari 1 atau kurang dari 100%, berarti absorbed dose sama dengan administered dose dikali bioavailabilitas. Perhitungan dosis per oral berdasarkan bioavailabilitas dan dosis intravenanya. Jadi ketika kita menghitung bioavailabilitas ini mempertimbangkan dosis gitu ya. Nah, berikut adalah volume distribusi, the volume into which the drug would have to be distributed in order to obtain the same plasma. Artinya berapa volume obat yang akan didistribusikan. VD sama dengan amount of absorbed drug dibagi dengan konsentrasi. Jadi berapa banyak obat yang didistribusikan dalam konsentrasi dosis yang diberikan. Ada istilahnya dengan loading dose. Jadi bioavailabilitas tadi relevansinya adalah untuk menentukan obat ini rutenya yang terbaik apa gitu ya. Jadi kalau misalnya ingin bioavailabilitasnya 100%, ya berarti diberikan intravena gitu. Kalau volume distribusi relevansinya adalah untuk mengetahui loading dose atau dosis obat yang biasanya diberikan pertama kali untuk mencapai steady state secara cepat. Jadi ada memang obat-obat yang dia butuh suatu loading dose untuk bisa mencapai steady state ya, untuk bisa mencapai steady state-nya cepat gitu, untuk mencapai steady state-nya dalam waktu yang cepat atau untuk mencapai konsentrasi maksimum secara cepat. A dose of drug sufficient to produce a plasma concentration of a drug that would found within the therapeutic window. Yang mana obat itu kalau tidak diberikan loading dose, dia tidak akan mencapai maksimal, dia tidak akan mencapai steady state, sehingga dia bisa turun, bisa kurang dari range terapeutiknya. Misalnya ada suatu obat ya, range terapinya 0,5 sampai 2 mg per mili. Nah, setelah itu ternyata dengan regimen dosis yang sudah dirancang ya, ketika diberikan secara intravena, obat ini ternyata belum bisa mencapai belum bisa mencapai Cmax atau konsentrasi maksimum. Sehingga butuh adanya suatu loading dose. Nah, suatu loading dose ini adalah biasanya dosis yang diberikan di awal, biasanya diberikan dalam bentuk bolus. Ya, suntikan dalam jumlah dosis besar untuk bisa menaikkan konsentrasi obatnya itu dengan cepat begitu. Jadi langsung naik sehingga bisa cepat mencapai konsentrasi maksimum
masuk ke dalam range terapi tadi yang 0,2 sampai 5, sehingga kalau bisa cepat tercapai seperti itu, obat bisa segera berefek. Nah, gitu ya. After only one dose over a very short interval. Nah, tadi ya dengan dosis besar dengan satu kali suntik, sistemnya bolus seperti itu. Lalu ada clearance, volume of plasma that is cleared of drug per unit time. Jadi berapa jumlah obat, berapa volume obat yang bisa dibersihkan dari plasma, yang bisa dibersihkan dari plasma darah per satuan waktu. Relevansinya untuk clearance ini adalah untuk menentukan maintenance dose. The dose needed to maintain the concentration within the therapeutic window when given repeatedly at a constant interval. Jadi, ketika tadi di atas kita sudah tahu volume distribusinya, ya, untuk mengetahui hubungannya untuk kita bisa menentukan apakah ini perlu loading dose atau tidak begitu. Jadi kalau volume distribusinya besar mungkin tidak perlu loading dose ya. Tapi kalau volume distribusinya kecil begitu kita pertimbangkan adanya loading dose. Dan sebenarnya banyak sekali faktor lain juga yang menjelaskan tentang loading dose. Mungkin nanti akan ada penjelasan mengenai loading dose and maintenance dose di materi-materi yang lain. Nah, ketika obat itu sudah diberikan loading dose ya, langsung naik tadi konsentrasinya mencapai maksimum gitu ya, maksimum sudah masuk ke therapeutic window-nya, kita harus bisa menjaga itu. Harus bisa menjaga konsentrasi itu tetap berada di dalam therapeutic window-nya. Jadi supaya efeknya tidak menurun atau tidak menimbulkan resiko toksik, sehingga butuh maintenance dose. Dosis yang diperlukan untuk maintain, untuk menjaga konsentrasi obat itu tetap berada di dalam therapeutic window-nya yang diberikan repeatedly, artinya diberikan berkali-kali gitu ya, diulang dengan interval yang tetap. Jadi seperti misalnya diminum setiap 8 jam, disuntik setiap 12 jam. Nah, itu dengan konstan interval ya. Diharapkan obat itu konsentrasinya tetap di dalam therapeutic window, dan itu butuh suatu data tentang clearance obat tersebut, berapa banyak obat yang akan dibersihkan per satuan waktunya, sehingga ketika obat itu sudah mulai mencapai proses eliminasi ya, maka obat itu nanti tidak, jadi ketika ada kurva seperti itu ya, ada kurva, dia ketika sudah mulai penurunan tidak langsung terus turun terus seperti itu, tapi dengan adanya maintenance dose ini ya, ketika sudah mulai menurun, maintenance dose ini kan kembali disuntikan gitu. Setelah 12 jam, misalnya diberikan setiap 8 jam. Setelah mau mencapai 8 jam, konsentrasi obatnya, garisnya sudah mulai menurun begitu, sehingga dengan diberikan kembali begitu pas setelah 8 jam tadi, maka kurvanya akan kembali naik, garisnya akan kembali naik. Nah, jadi butuh suatu clearance tadi, informasi clearance. Half life juga sama. Half life itu seperti clearance juga ya. Half life itu time taken for the concentration of drug in blood to fall by a half. Jadi waktu paruh itu untuk mengetahui berapa banyak obat yang sudah dieliminasikan sebanyak 50%-nya, sebanyak setengahnya begitu. Nah, half life ini relevansinya adalah untuk menentukan interval dosis. Jadi kita mau menentukan tadi kan mau berapa nih intervalnya. Ini hubungannya dengan maintenance dose juga. Maintenance dose ini kan untuk menghitung dosisnya. Nah, sedangkan interval dosisnya itu kita butuh half life. Kalau ini kita menentukan dosisnya ya, regimen dosisnya, karena kita tahu clearance kan, jumlah yang sudah dikeluarkan berapa banyak nih, berapa liter dalam satuan jam, begitu. Nah, untuk interval dosisnya berapa, jadi harus dengan miligram sekian, dengan gram sekian dosis ya, maintenance, intervalnya harus berapa, apakah setiap 8 jam, setiap 6 jam, setiap 4 jam, setiap 12 jam, atau bagaimana. Nah, itu butuh suatu parameter half life namanya.
Time to completely eliminate the drug from the body. Kalau T setengah itu adalah waktu untuk obat itu bisa dieliminasi sebanyak 50%, maka tubuh ya plasma itu bisa mengeliminasi obat komplit begitu ya, tereliminasi secara komplit itu sebesar nilainya 5 kali T setengah, baru dianggap obat itu sudah hampir mendekati 100% tereliminasi. Begitu. Nah, half-life ini untuk mengetahui apa saja bagaimana cara kita menentukan interval dosisnya. Begitu. Jadi misalnya half-life-nya 8 jam, maka interval dosisnya bisa kita tetapkan harus diulang setiap 8 jam. Oke. Ini adalah farmakokinetik yang steady state. Kita lihat kembali. Nah, ini adalah bentuk kurva ya yang jika ada maintenance dose tadi. Ketika sudah turun disuntikkan kembali, diberikan kembali, naik kembali, lalu sudah sampai waktunya turun kembali, diberikan kembali dan seperti itu. Di sini ada waktu, di sini ada konsentrasi, di sini ada garis yang menunjukkan steady state dan di sini ada CSS mark. Ini yang tertingginya ini CSS max, ini CSS min ya, yang turunnya CSS min, dan di sini yang di tengah-tengah ini adalah rata-rata, dan ini adalah interval, dosing interval begitu, dan ini adalah menunjukkan steady state. Faktor yang mempengaruhi pendosisan ya itu ada volume, distribusi, clearance, absorpsi, bioavailability, dan waktu paruh. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian therapeutic drug monitoring. Therapeutic drug monitoring itu mencakup pengukuran konsentrasi obat dalam cairan biologis dan interpretasinya. Penilaian klinis dari farmakokinetik suatu obat. Interpretasi butuh kemampuan dan pengetahuan mengenai farmakokinetik, waktu sampling, riwayat penggunaan obat, dan kondisi klinis pasien. Jadi kita butuh informasi ini untuk bisa melakukan TDM. Apa sih indikasi dari TDM? Kenapa sih harus dilakukan TDM? Yang pertama adalah terapi itu sifatnya individual, sehingga kita butuh TDM untuk bisa menentukan berapa sih regimen dosis yang paling sesuai pada pasien, seperti itu. Ketika ada kasus toksisitas, mendiagnosis toksisitas ketika manifestasi toksisitas itu mirip dengan kondisi penyakitnya dan mencegah toksisitas. Jadi ketika seorang pasien diberikan obat, muncul tanda-tanda seperti itu, tanda-tanda ini bingung apakah ini tanda-tanda toksisitas atau karena kondisi penyakitnya, karena gejalanya sama, sehingga butuh pengukuran kadar obat di dalam darah atau TDM ini. Menilai kepatuhan juga sama. Jadi kalau pasiennya patuh, otomatis konsentrasi obat di dalam darahnya juga baik ya, masuk ke dalam range terapeutik. Mendiagnosa kegagalan terapi. TDM dapat membedakan antara terapi tidak efektif atau pasien itu tidak patuh gitu. Perubahan kondisi klinis ya, misalnya pasiennya mengalami perburukan seperti itu dan harus merubah dari yang oral ke yang intravena atau sebaliknya atau kondisi lain. Monitoring dan deteksi interaksi dan panduan terapi atau withdrawal. Jadi ketika ada gejala penghentian obat secara tiba-tiba. Obat apa saja yang bisa kita lakukan TDM? Yang pertama adalah obat dengan indeks terapi sempit. Jadi obat indeks terapi sempit itu kalau kita buka lagi ya materi farmakokinetik, di sana kan ada kurva di mana di situ ada MAC dan MTC. MAC adalah minimum effective concentration. MTC itu minimum toxic concentration. Coba bisa saya gambarkan enggak ya? Jadi seperti ini. Ini ada garis seperti ini. Lalu ini ya. Nah, di sini ada MIC
Dan di sini ada MTC. Nah, MTC. Nah, di sini ada MTC dan di sini ada MEC. Dan ini adalah ini Y-nya adalah konsentrasi, X-nya adalah waktu. Nah, obat indeks terapi sempit itu jendelanya ini jendela ya. Jendela terapi antara ada ruangan di sini ya antara MEC dan MTC itu sangat sempit. Jadi ketika obat itu dinaikkan sedikit saja dosisnya, maka resiko toksiknya meningkat. Ketika obat itu diturunkan sedikit saja dosisnya begitu, maka dia akan berada cepat di bawah MEC atau subdosis tidak berefek. Gitu. Itu yang dinamakan dengan obat indeks terapi sempit. Nah, obat indeks terapi sempit itu contohnya antibiotik aminoglikosida, phenytoin, carbamazepin, ya phenytoin, digoxin dan yang lain. Sehingga butuh untuk dilakukan TDM. Adanya perubahan signifikan terhadap farmakokinetiknya. Jadi ketika ada perubahan ya tadi perubahan dosis atau perubahan klinis dari pasiennya itu sangat cepat sekali berubah signifikan farmakokinetiknya. Fase atmanya berubah. A reasonable relationship between plasma concentration and clinical effect. Jadi ada hubungan antara jumlah obat ya konsentrasi obat di dalam plasma dengan efek klinis yang dihasilkan begitu. Kok ini dosisnya sudah kita hitung sesuai ya regimen dosisnya tapi efeknya belum muncul. Nah, coba kita lakukan TDM. Establish target concentration range ya. Untuk mencapai suatu target konsentrasi, availability of cost effective drug assay. Jadi lebih available, cost effective dibanding drug assay. Ini adalah contoh ya. Ini ada obat aminoglikosida. Ini contoh obat-obat indeks terapi sempit ya. Level sekian. Ini konsentrasinya, unit, ya konsentrasinya berapa, time to collect bloodnya pada jam berapa, tes setengahnya. Dan alasan B, C, D, E. Ini harus bisa dilihat dari sini ya, sumber ini ya. Bisa lihat dari sini. Oke, tidak bisa dibuka. Jadi ini adalah contoh therapeutic drug monitoring. Gitu. Jadi di sini ada alasannya. Apakah antibiotik ini, aminoglikosida antibiotik ini dilakukan ini kenapa? Oh, ada di sini. Ini misalnya B, C, D, E alasannya. B itu low therapeutic index. Nah, indeks terapeutik yang sempit. Lalu C, therapeutic effect or sign of toxicity difficult to recognize. Jadi, ketika ada toksisitas atau efek terapinya muncul atau tidak, itu tidak bisa terlihat secara fisik begitu ya. Sehingga dilakukanlah pengukuran kadar obat. Kalau dia masuk ke ring terapi berarti dijamin bahwa berefek. Lalu D, administration of a potentially toxic drug to a seriously ill patient. Jadi kita cek ada nggak potensi toksisitas terutama pada pasien yang ill seriously. Jadi yang penyakitnya serius dan very toxic in overdose. Kalau di overdosis sangat toksik. Jadi ada alasannya ini kenapa dilakukan TDM. Ini proses TDM ya. Pasien ada problem medis ya. Ada alasan seperti ini, ada diagnosis. Obatnya apa? Yang mau kita cek. Dosage schedule is designed to reach a target plasma concentration. Kita rancang dulu regimen dosisnya, kita hitung begitu. Individualize. Lalu setelah itu obat diberikan, patient assessment are performed, drug concentration are determined. Jadi ketika obat sudah diberikan, kita lihat kondisi pasiennya dan juga kita lihat konsentrasi obat di dalam darahnya, dalam plasma. A pharmacokinetic model is applied and clinical judgment is used. Jadi kondisi pasiennya tadi diperiksa, konsentrasinya juga obatnya, lalu dengan menggunakan pendekatan atau model farmakokinetik. Nah,
Lalu ketika sudah kita tetapkan model, baru if dose adjustment necessary, ketika tadi sudah diukur, kondisi klinisnya sudah tahu, oh ternyata ini perlu penyesuaian dosis nih, kembali lagi kita rancang dosis penyesuaiannya, setelah itu diberikan lagi, lalu kita ukur kembali kadar obat dalam darah dan selalu monitoring kondisi klinis pasien. Jadi seperti itu prosesnya, ya, seperti itulah proses TDM. Oke, kita masuk ke pemilihan obat untuk dilakukan TDM. Farmasi klinik itu berperan dalam memberikan masukan terkait obat dan rancangan aturan dosis. Nah, di sini biasanya pekerjaan terapeutik drug monitoring itu adalah pekerjaan dari farmasi klinik. Jadi salah satu kompetensi dari farmasi klinik adalah bisa melakukan atau merancang suatu TDM. Begitu. Dan itu adalah salah satu masuk ke dalam pekerjaan kefarmasian. Nah, lalu memberi masukan terkait obat tadi dan rancangan aturan dosisnya. Jadi ada obat, dosisnya berapa, pemilihan terapi obat dibuatkan berdasarkan ketika kita ingin memberikan rekomendasi obat, itu disesuaikan dengan diagnosa fisiknya, masalah patofisiologi pasien, riwayat pengobatan sebelumnya, terapi obat yang diberikan bersamaan, alergi atau kepekaan yang tidak diketahui, dan aksi farmakodinamik obat. Lalu kita masuk ke rancangan aturan dosis. Pertimbangannya ada banyak, ya. Farmakokinetik, kondisi fisiologis pasiennya, patofisiologi, ya, gangguan organ yang berpengaruh terhadap profil farmakokinetik, lalu paparan lain yang diterima pasien, misalnya merokok, target konsentrasi obat pada reseptor, misalnya perubahan kepekaan reseptor terhadap obat. Nah, setelah kita mempertimbangkan ini, kita bisa menentukan suatu regimen dosis. Menilai respon penderita. Setelah tadi kita tentukan dosis, kita berikan obat tersebut sesuai dengan rancangan dosis yang kita berikan. Lalu setelah itu kita lakukan pemantauan, kan, monitoring kepada pasiennya dan juga kondisi drug concentration-nya. Pertama, tapi kita nilai dulu respon pada pasiennya. Penilaian kondisi klinis pasien itu dilakukan setelah pasien menerima aturan dosis awal. Jadi ketika tadi kita sudah menentukan, oh ini regimen dosisnya, nah kita berikan, lalu kita lihat responnya. Jika pasien tidak menunjukkan reaksi sesuai harapan, maka kita tinjau obatnya. Obat apa tadi yang diberikan? Dilihat lagi, lalu dilihat aturan dosisnya, apakah sudah cukup, apakah sudah patuh, seperti itu. Praktisi hendaknya menentukan perlu tidaknya pengukuran melalui serum pasien. Jadi sebelum kita melakukan TDM, kita harus analisis dulu. Ketika responnya tidak ada, begitu ya, tidak menunjukkan reaksi sesuai harapan, maka lihat obatnya apa, dosisnya sudah benar apa belum, intervalnya, lalu terkait kepatuhan pasiennya, cara minumnya sudah benar apa belum, dan sebagainya. Jadi kita tentukan dulu, kita evaluasi terlebih dahulu. Ketika semuanya sudah oke, tidak ada masalah, maka kita harus bisa menentukan kapan kita bisa melakukan therapeutic drug monitoring atau pengukuran kadar obat di dalam darah. Nah, ketika itu diperlukan, ketika ingin memulai suatu pengukuran konsentrasi obat dalam serum, tentukan terlebih dahulu perlu atau tidaknya pengukuran. Seperti tadi yang di tabel di atas itu kan ada alasannya, ya. Apakah dia sangat toksik ketika dia dosisnya berlebih? Ini jangan-jangan tidak ada respon pada penderita, apakah dosisnya sangat kurang atau bagaimana, sehingga dan itu tidak muncul, tidak ada tanda-tanda, sehingga kita butuh melakukan pengukuran melalui serum. Lalu dalam beberapa hal respon penderita tidak dapat dikaitkan dengan konsentrasi obat dalam serum, contoh alergi dan mual ringan. Tidak ada hubungan, begitu ya, semakin sedikit konsentrasinya atau semakin besar konsentrasi obat di dalam serum, maka terjadi alergi atau mual ringan. Nah, sehingga tidak bisa dipastikan, sehingga butuh pengukuran konsentrasi obat dalam serum. Banyak studi klinik obat telah dilakukan terkait rentang efektif terapeutik dari konsentrasi obat dalam serum. Pengetahuan mengenai konsentrasi obat dalam serum itu dapat menjelaskan mengapa pasien tidak menunjukkan efek atau muncul efek yang tidak diinginkan. Nah, ketika ada munculnya efek yang tidak diinginkan atau tadi tidak ada muncul tanda-tanda apapun yang menunjukkan ini obatnya berefek, maka kita harus tahu konsentrasi obat dalam plasmanya.
Nah, banyak sekali research di luar sana, studi klinik obat ya, yang yang mereka sudah mempublikasikan bahwa ini loh, rentang efektif terapeutik itu sekian, karena dari hasil pengukuran konsentrasi obat di dalam darah, sekian harusnya rentang terapinya. Nah, apakah obat tadi yang kita curigai pasiennya tidak menimbulkan efek atau muncul efek yang tidak diinginkan, apakah itu memang di luar dari range terapeutik? Nah, itu harus bisa ditentukan dengan pengukuran TDM, dengan melakukan TDM, sehingga dengan TDM kita baru bisa tahu apakah memang di luar dari range terapeutik tadi. Kalau di bawah bagaimana, melebihi bagaimana. Pengukuran konsentrasi serum sebaiknya juga mempertimbangkan biaya penetapan kadar, resiko, metode yang digunakan. Invasif sehingga kemungkinan pasien merasa tidak nyaman dan manfaat informasi yang diperoleh. Jadi karena ini kan mengambil darah ya, terkadang pengambilan darah juga tidak mengenakan pada pasien ya, sehingga itu harus dijaga dan harus dipertimbangkan juga. Terkait biaya juga sama. Lalu apa manfaat yang didapatkan pasien terkait TDM tersebut? Nah, penilaian konsentrasi obat di dalam serum. Pengukuran konsentrasi obat dalam serum tadi sudah sudah dilakukan. Kita lakukan penilaian secara tepat. Harus mengetahui rentang yang umum terapeutik, umumnya konsentrasi obat berdasarkan pustaka. Jadi tadi ya, ketika kita sudah memutuskan bahwa ini butuh dilakukan TDM begitu, kita harus tahu dulu obat yang akan kita TDM ini rentang terapeutiknya berapa berdasarkan literatur, berdasarkan pustaka. Hasil bisa lebih rendah atau tinggi atau sesuai dengan harapan. Jadi ketika sudah ada hasil, wah ini lebih rendah nih, oh ini lebih tinggi atau sesuai harapan. Menilai hati-hati sesuai dengan kondisi patofisiologis. Nah, ketika kita sudah interpretasikan hasilnya tadi dibandingkan dengan range terapeutik, kita juga harus lihat kondisi dari pasiennya, kondisi patologis pasien. Keputusan tidak hanya berdasarkan konsentrasi obat dalam serum. Jadi, ketika sudah dapat hasil tidak semata-mata, oh ini di bawah range terapeutik nih, dosisnya harus langsung dinaikkan. Tidak, kita harus lihat, kita harus konsultasi terlebih dahulu dengan tim untuk bisa menentukan apa yang harus dilakukan selanjutnya terkait dengan pengobatan tersebut gitu. Oke, sekarang masuk ke waktu pengambilan sampel. Pada sebagian besar kasus saat steady state atau lebih awal jika diduga terjadinya toksisitas. Jadi ketika kita sudah ingin melakukan TDM, kan kita harus tahu kapan plasma darah itu bisa diambil. Yang pertama, biasanya itu pada saat steady state. Jadi kita harus tahu berapa steady state dari obat yang akan kita TDM-kan. Nah, atau bisa lebih awal dari steady state karena diduga terjadi toksik. Sehingga harus cepat gitu ya. Jadi misalnya di sini time after taking drug. Ya, ini setelah minum obat atau setelah minum obat, ini kadar obat di dalam darahnya. Di sini ada IC50, ini jadi MAC, MTC ya, minimum dan maksimumnya. Ini konsentrasi minimum, konsentrasi maksimum. Ini peak, ini therapeutic window yang tadi ya, yang ruangan antara minimum dan maksimum atau MAC dan MTC tadi gitu. Atau pada waktu yang tepat. Saat waktu yang tepat berkaitan dengan dosis pemberian terakhir. Dosis terakhir. Umumnya saat fase eliminasi berhubungan dengan set-through di sini. Biasanya sampling juga bisa kita lakukan pada saat sudah masuk fase eliminasi. Jadi berkaitan dengan saat mau diberikan dosis terakhir gitu, dosis pemberian terakhir atau dosis selanjutnya. Memberikan acuan pendosisan yang lebih reliable. Terus bisa juga pada cepik beberapa antibiotik. Bisa juga dengan yang maksimumnya pada pengukuran TDM obat yang antibiotik. Contoh aminoglikosida itu menggunakan sampling pada saat Cmax. Bukan pada saat distribusi, bukan dalam fase equilibrium antara konsentrasi plasma dan jaringan. Jadi bukan pada saat distribusi. Jadi makanya kita harus tahu berapa volume distribusinya, berapa clearance-nya, berapa tes setengah eliminasinya, berapa tes setengah absorpsinya, dan parameter lain itu harus dipertimbangkan untuk menentukan waktu pengambilan sampel.
Oke, setelah kita berhasil melakukan CDM tadi, dapat hasilnya kan kita interpretasikan. Penyebab konsentrasi serum lebih rendah dibandingkan yang diharapkan bisa karena kepatuhan, kesalahan dalam aturan dosis, salah produk obat, ya misalnya pelepasan terkendali menggantikan produk pelepasan segera. Harusnya segera, malah yang pelepasan terkendali. Farmakokinetiknya kan berbeda. Bioavailabilitasnya buruk bisa karena patofisiologi dari penyakit pasien, eliminasinya cepat, peningkatan volume distribusi begitu, lalu keadaan tunaknya tidak tercapai sehingga pastinya kan konsentrasi obatnya tidak mencapai maksimum, jadwal waktu pengambilan darahnya yang salah. Nah, ketika kita salah mengambil mengambil sampel, maka konsentrasinya bisa terukur lebih rendah. Kalau lebih tinggi bagaimana? Bisa karena kepatuhannya, kesalahan dosis, ya salah produk juga, eliminasinya lambat. Jadi banyak sekali faktor eliminasi lambat, salah satunya karena kondisi patofisiologis penyakit pasien. Volume distribusinya lebih kecil, nah sehingga obat belum terdistribusi maksimal. Gitu. Penyebab konsentrasi serum tepat, tapi tidak ada reaksi terhadap terapi. Jadi sebenarnya ini sudah masuk ke range terapeutik, tapi kok tidak ada respon ya pada pasien, tidak ada efek. Bisa karena kepekaan reseptornya berubah atau interaksi obat dengan reseptor. Jadi ada suatu interaksi lagi begitu ya antara obat dengan reseptor tersebut itu sehingga menimbulkan reaksi yang lain, atau perubahan aliran darah hepatik. Jadi aliran darah pada hati. Gitu, dan biasanya juga dipengaruhi oleh patofisiologis penyakit pasien. Oke. TDM itu juga harus dilakukan dokumentasi ya, seperti waktu pengambilan sampelnya, waktu pemberian obat, frekuensi, durasi, dan dosis form sediaannya, demografi pasien, komedikasi, komorbid, indikasi perlunya dilakukan TDM. Rancangan aturan dosis itu ada 5 pendekatan, ya, dosis individual pastinya, atau dosis berdasarkan rata-rata populasi, berdasarkan parameter farmakokinetik, parsial, secara empirik, atau berdasarkan faktor genetik. Nah, kita bahas yang individual. Individual itu merupakan pendekatan yang paling teliti ya. Sehingga perhitungan dosis berdasarkan farmakokinetik obat pada penderita itu sangat disarankan. Penyesuaian dosis dapat dihitung setelah pasien mendapatkan pengobatan dengan menggunakan parameter yang didapat dari pengukuran kadar obat dalam serum setelah dosis awal. Jadi TDM itu bisa menentukan regimen dosis yang sesuai buat pasien. Lalu berdasarkan populasi, rata-rata populasi ini juga sering digunakan. Perhitungan aturan dosis berdasarkan parameter farmakokinetik rata-rata yang diperoleh dari studi yang sudah dipublikasikan. Jadi misalnya kita belum melakukan CDM begitu ya, tapi sudah ada yang pernah melakukan CDM. Nah, kita bisa gunakan aturan dosis itu. Dapat dengan fixed model atau adapted model. Fixed model itu misalnya parameter farmakokinetik rata-rata tadi dapat langsung digunakan secara langsung untuk menghitung aturan dosis penderita tanpa perubahan. Nah ya, tapi dengan catatan Ka, bioavailabilitas, volume distribusi, dan kecepatan eliminasinya tetap. Paling sering dianggap obat mengikuti farmakokinetik kompartemen 1. Hampir sebagian besar obat mengikuti kompartemen 1. Aturan dosis ganda dirancang sesuai dengan prinsip superposisi. Ya, dosis yang digunakan dapat sesuai dosis lazim pustaka dan juga dengan sedikit penyesuaian biasanya berdasarkan berat badan atau umur pasien. Jadi ketika ada data dosis begitu ya dari rata-rata populasi dari hasil penelitian tadi yang sudah dipublikasikan, kita bisa pakai itu dan bisa kita sesuaikan dengan berat badan dan usia pasien gitu. Adaptif juga bisa menggunakan adaptif model, beberapa variabel diperhitungkan. Kalau misalnya berat badannya sama, jenis kelaminnya, kondisi patofisiologisnya juga mirip begitu ya, itu bisa digunakan. Lalu berdasarkan parameter farmakokinetik parsial. Karena tidak semua obat punya data farmakokinetik lengkap. Jadi kadang-kadang hanya ada beberapa parameter saja yang tersedia. Dibuat beberapa anggapan untuk menghitung aturan dosis. Contoh misalnya faktor BA sama dengan 1 atau 100%. Jadi
Terkadang ada beberapa obat yang tidak lengkap ya data farmakokinetiknya, sehingga harus disesuaikan lagi. Aturan dosis secara empirik, dalam banyak kasus itu dokter lebih memilih suatu aturan dosis untuk pasien tanpa menggunakan berbagai variabel farmakokinetik. Ya, kalau ini yang biasa digunakan ya, tidak mempertimbangkan konsep farmakokinetik. Itu masih digunakan sampai sekarang. Dokter menganggap pasien bagian dari satu populasi klinis yang sama. Biasanya berdasarkan pengalaman pribadi dan pengamatan, data klinis empiris juga. Ini yang selama ini juga banyak digunakan. Kalau genetik biasanya untuk obat-obat tertentu ya, obat-obat indeks terapi sempit begitu, contohnya phenytoin. Nah, kita bisa lihat nanti di jurnal ini membahas the predictive value of MGR1, CYP2C9 dan CYP2C19 polymorphism. Biasanya dosis yang berdasarkan genetik ini adalah jika ternyata obat tersebut berpengaruh secara genetik. Jadi pada pasien yang punya genetik khusus begitu ya, yang punya kecenderungan enzim pemetabolismenya ya, dan butuh enzim pemetabolisme CYP2C9, CYP2C19 seperti itu, dan mengalami polimorfisme, nah itu biasanya aturan dosisnya akan berbeda. Oke, mungkin itu saja penjelasan terkait dengan konsep farmakokinetik, klinik farmakodinamik, dan aplikasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.